Support Timnas, ngomongin Timnas lagi. Kita buka dengan sebuah penelitian jurnal internasional yang dilakukan Andriana yang berjudul Psychological Readiness of Football Players for the Match, Its Connection, Self-Esteem, and Competitive Anxiety, atau bahasa mudahnya adalah apakah ada hubungannya kesiapan psikologi pemain di dalam pertandingan dengan harga diri pemain dan tingkat kecemasan pemain. Penelitian ini dilakukan sebanyak 107 pemain yang ada di Slovakia, pemain profesional, usianya 18 sampai 29 tahun, dan hasil penelitiannya menarik. Para pemain yang punya harga diri, kepercayaan diri lebih tinggi di dalam pertandingan akan mampu menampilkan permainan terbaiknya melebihi dari kemampuan yang dia miliki. Begitu juga sebaliknya, jika kecemasan yang mendominasi dari pemain tersebut, ya, maka yang terjadi di lapangan adalah dia merasa tegang, terus kemudian berada di dalam tekanan dan akan berujung pada performa fisiknya seperti otot-otot yang semakin kaku, sesak nafas, detak jantung lebih cepat, terus kemudian sakit perut dan sebagainya, dan itu pasti akan mengganggu permainannya, dan itu tidak baik secara individu dan tidak baik secara tim. Dan kita coba hubungkan dengan tim nasional Indonesia. Tim nasional Indonesia akan mengarungi kualifikasi putaran 3 Piala Dunia 2026, dan ini pasti kita tunggu-tunggu, ya. Apa skenario dari seorang Sintayong, sang history maker, ya, yang sudah menorehkan banyak hal, dan utamanya adalah mengangkat derajat sepak bola Indonesia terutama 1 tahun terakhir ini. Semoga saja di penghujung 2024 pun kualitas tim nasional Indonesia akan bisa sejajar dan bisa berbuat banyak di dalam 6 pertandingan di tahun 2024 kualifikasi Piala Dunia putaran 3 nanti. Ya, dengan kualitas atau materi pemain hari ini, ya, kalau saya lihat, ya, memang ya ini bisa berbuat banyak, akan tetapi untuk bisa muncul sebagai tim kejutan, ya, itu memang masih tergolong agak sulit secara teknikal, ya, secara materi pemain dan sebagainya. Ya, bisa klasemen 4 saja, 3-4 sudah bagus, itu juga seperti yang dikatakan oleh Sintayong. Akan tetapi jika amunisi pemain tambahan keturunan nanti bertambah, seperti yang dikatakan Sintayong juga, akan mencoba mencari para pemain keturunan yang jiwanya merah putih sekaligus kualitasnya oke, bisa lebih memperkuat tim nasional Indonesia, kualitas tim nasional Indonesia. Dan belum lama ini juga diutarakan oleh Pak Arya, Esko PSSI, yang mengatakan sedang mengurus 2 pemain, ya. Ada pemain belakang dan pemain tengah. Kita tunggu saja 2 pemain tersebut. Kalau saya sih berharap ada Misilger atau Kevin Dix di lini belakang, terus kemudian di lini tengahnya ada Milian Manhoef, atau kalau tidak itu Daan Ruud, ya, minimal oleh Romeni lah, itu, ya. Akan tetapi di akhir-akhir ini malah muncul ada informasi yang beredar di Transfermarkt, dan itu juga ada beberapa dokumentasi Pak Hamdan, ya, bersama pemain yang satu ini, usianya 20 tahun, pemain Vitesse. Sejak 2022 dia sudah berada di klub seniornya, tim seniornya bersama Vitesse mengarungi Eredivisie. 21 pertandingan sudah dijalani, akan tetapi belum menciptakan gol dan belum menciptakan assist. Posisinya sayap kanan, dan itu kelihatannya yang dibutuhkan oleh tim nasional Indonesia. Dan saya pikir ini pemain potensial. Market value-nya sekitar 6 miliar. Ya, kalau kita bisa bayangkan 6 miliar itu nanti kualitasnya setara dengan Justin Hubner, setara dengan Nathan Cho, setara dengan Ivar Jenner, ya. Sama-sama mudanya, usianya tidak jauh berbeda, dan market value-nya pun hampir sama, sekitar 6 miliar.
Ya, akan tetapi ya tergantung nanti skenarionya Sintayong. Kembali lagi pada penelitian tadi, jika pemain yang datang nanti kualitasnya tidak lebih baik, itu akan bisa mengurangi harga diri atau kepercayaan diri sebuah tim, dan ini akan bisa menjadi bumerang tersendiri. Dan kalau itu terjadi, maka pemain akan berada dalam posisi cemas dan penampilan terbaik tidak akan keluar, ya, sesuai dengan hasil penelitian tadi, ya. Nah, ini menarik. Beda cerita jika seorang Sintayong dan nanti juga dipertemukan, PSSI dipertemukan pemain-pemain yang punya kualitas, yang saya sering dengung-dengungkan, saya sering kampanyekan kalau pilih pemain ya mbok ya olah di atas 50 miliar gitu. Apalagi untuk para pemain yang sudah matang, yang sudah punya jam terbang, pengalaman, di samping memang akan meningkatkan secara individu, dia punya harga diri, kualitas, kepercayaan diri lebih baik. Terus kemudian secara tim juga akan bisa mengangkat performa. Akan tetapi kalau yang datang usianya masih belia, yang tingkat kematangannya masih juga labil, ya, itu nanti akan bisa jadi bumerang. Terlepas dari pemain itu juga sebenarnya potensial, ya. Akan tetapi ya kalau saran saya itu tadi, pemainnya benar-benar memang sudah matang, sudah punya asam garam yang banyak, terus kemudian dia sudah pernah melakoni pertandingan sulit melawan tim-tim yang di atasnya, dan di situ secara mentality, ya, kesiapan secara psikologi akan jauh lebih hebat dan self esteemnya jauh lebih tinggi gitu. Dan ini menarik. Tergantung seorang Sintayong nanti akan menggunakan skenario pemain matangkah atau memang dia lebih menginginkan yang penting bisa diatur, diarahkan sesuai strateginya, maka dia juga siap dengan para pemain muda yang coba ditampilkan. Miliano Jonathan, 20 tahun, Vitesse, ya, sudah bertemu Pak Hamdan, sudah bertemu Fardi Bahdim konon katanya, dan ya mungkin juga dalam waktu dekat itu juga akan menjadi sesuatu bagi tim nasional Indonesia. Kita tunggu saja. Tapi ya itu tadi, merujuk pada penelitian yang tadi, pemain yang akan muncul di tim nasional Indonesia, ya, saya ini kan penelitian ini sebenarnya sudah terbukti manakala seorang Tom Haye, seorang Jay Itzes, seorang Kelvin Verdong, seorang Ragnar masuk bersama tim nasional Indonesia, dan di situ poin krusial saat melawan Vietnam, mereka bisa mengatasi. Dia punya harga diri lebih tinggi, datang dengan membawa aura kemenangan, fresh, sesuatu baru, lingkungan baru, terus kemudian motivasinya juga ingin membawa tim nasional Indonesia lolos ke putaran 3. Jadi lingkungannya dapat, harga dirinya dapat, kualitasnya dapat. Itu yang kemarin berhasil dikombin oleh Sintayong dengan pemain-pemain tim nasional Indonesia yang ada di sebelumnya. Dan ini pada level berikutnya saya pikir ini bisa di copy paste konsep dari seorang Sintayong, menghadirkan pemain yang levelnya jauh lebih tinggi, tidak usah banyak-banyak, ya. 3-5 pemain saya pikir cukup. Ya, ada di belakang, tengah dan depan, ya. Daan Ruth 121 miliar, Misilger 121 miliar, ya. Terus kemudian Milin Malhoub sekitar 60 miliar, Kevin Dick sekitar 80-70 miliar. Saya pikir itu akan bisa menambah warna, ya, menambah self esteem pemain tambah, terus kemudian juga secara tim esteemnya juga akan lebih meningkat, sehingga tim nasional Indonesia akan berada pada titik kepercayaan diri secara psikologi jauh lebih kuat. Dan saya setuju dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Erick Thohir di dalam setiap pertandingan tim nasional Indonesia. Beliau seringkali menyempatkan diri untuk masuk di locker room, baik sebelum pertandingan maupun sesudah pertandingan, untuk menceritakan atau memberikan motivasi bahwa Indonesia adalah negara besar, Indonesia tidak akan takut menghadapi siapapun.
kita akan coba kalahkan mereka semuanya, kita tidak akan pilih lawan dan sebagainya. Kalimat-kalimat ini saya pikir yang akan membangun suasana ya. Dan ini juga harus dilengkapi dengan fasilitas atau kualitas para pemain yang lebih baik. Karena motivasi yang tinggi, ekspektasi yang tinggi, terus kemampuannya memang tidak sesuai ekspektasi, nanti akan jadi bumerang. Jadi semangat yang tinggi saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan aspek teknikal yang cukup. Tapi aspek teknikal yang memadai, yang berkualitas, didukung oleh itu pasti akan membuat ambyar, akan membuat gempar dunia. Kualifikasi putaran 3 Piala Dunia 2026 akan bisa gempar jika para pemain keturunan atau pemain yang akan dinaturalisasi punya kualitas yang jauh lebih baik ya. Kedatangan penjaga gawang ya FC Dallas Martin Paes, semoga saja kasusnya dimenangkan. Oh ya, saya konfirmasi memang di dalam keterangan dari Pak Sekjen ya, Pak Yunus itu tidak mengatakan FIFA ya, tidak mengatakan CAS gitu, tapi memang di banyak media dan media-media ternama, Bola Sport ya, di dalam tulisannya, terus kemudian bola.com dan sebagainya, tanggal 15 itu mengatakan sidang CAS, dan waktu itu ya ketika saya mengemukakan itu banyak pertanyaan yang mengatakan ini sidang di FIFA atau sidang di CAS. Ya secara informasi kalau dari beberapa sumber yang ada di media memang ada yang CAS, ada yang FIFA, tapi poinnya tidak di situ. Poinnya adalah tanggal 15 ada kepastian proses lanjutan kasus ini, sehingga bahkan dikatakan Pak Yunus juga tanggal 18 akan bisa dilihat informasinya. Dan jika itu dilakukan, maka ada kepastian September nanti apakah seorang Martin Paes yang akan membawa self-esteem lebih baik ini kepada tim nasional Indonesia akan bisa membela tim nasional Indonesia. Saya pikir itu poinnya. Di FIFA atau di CAS kita semuanya dukung. Poinnya adalah akan ada kepastian proses sehingga ada kepastian Martin Paes bisa membela tim nasional Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia atau tidak. Intinya di situ. Jadi dari proses itu semua tadi saya ingin rangkum dalam sebuah cerita bahwa ya lingkungan, environment dalam tubuh tim nasional Indonesia memang harus dibangun. Optimis yes ya. Harga diri itu merujuk pada tujuan besarnya jelas Piala Dunia 2026. Jangan kendor Pak Erik, itu saja yang harus dilakukan oleh PSSI ya. Dan tentu saja Pak Sumardi, gol kita adalah Piala Dunia, terus kemudian apa-apa yang secara teknis masih kurang bisa dilengkapi. Misalkan materi pemain ada yang kurang, maka ya kita akan cari lagi pemain-pemain yang ketika di Indonesia seantero Nusantara memang belum didapatkan pemain yang diinginkan untuk bisa meningkatkan faktor teknikal itu tadi. Jelas jawabannya adalah naturalisasi, dan jika melakukan naturalisasi sekali lagi ingat penelitian yang tadi untuk meningkatkan self esteem yang berpengaruh terhadap kesiapan secara psikologi pemain di dalam bertanding baik secara individu maupun secara tim, itu harus punya harga diri yang lebih tinggi. Dengan begitu, bahasa tidak lainnya kualitasnya harus lebih baik. Market value-nya kalau boleh di atas 50 miliar, dan di situ ada dua pemain yang ada di gambaran kita semuanya, kaum netizen. Ada Daan Ruth di sektor penyerang sayap kanan dan ada Misilger di sektor belakang. Kemudian ada di bawahnya sekitar 80 miliar itu ada Kevin Dix di belakang, dan di depan ada Million Manhoef, dan ada Ole Romeni sebagai alternatif ya. Barangkali itu juga bisa menjadi jawaban, saya pikir akan bisa memperkuat. Dan yang tadi
Ada Miliano Jonathan yang sudah berkomunikasi dengan Pak Hamdan, barangkali itu juga akan diikut sertakan. Siapapun pemain yang akan dinaturalisasi, kita semua netizen akan tetap mendukung karena Sintayong yang tahu komposisi pemain, yang tahu target dan bagaimana mencapai target tersebut. Semoga saja tim nasional Indonesia belum atau dalam waktu dekat ini akan segera mengumumkan para pemain yang akan dinaturalisasi berikutnya dan bisa memperkuat tim nasional Indonesia pada tanggal 5 September melawan Arab Saudi. Bersama saya Setia Uban, thanks for watching.